album ini membuktikan si Kholil dan RK juga itu bisa mencapai yang tipis itu dan mendapatkan ampunan dalam tanda kutip. Karena kalau aku dengerin di pengakuannya di Soleh Solihun kan mereka bertengkar sampai ini ya, sampai apa namanya, si Kholil keluar meskipun nggak sampai diekspos media gitu. Album yang pengen aku obrolin di sini adalah albumnya, tau lah kalau teman-teman ngikutin YouTube, maksudnya ngikutin musik di YouTube, pasti tahu album ini. Ya, apa coba? Efek Rumah Kaca. Salah satu band indie yang sampai hari ini punya jutaan umat, bukan jutaan umat, punya banyak umat, artinya selalu saja konser Efek Rumah Kaca itu aku kira nggak pernah sepi ya. Terakhir aku nonton Efek Rumah Kaca tuh di Sri Ratu, bukan di Sri Ratu, di RRI Semarang. Jadi waktu itu tuh konsernya ada ini, pembukaannya AK47, band metal dari Semarang, bandnya Garna itu. Terus ini bengong. Bandnya Garna. Terus habis itu ada The Upstairs aku pakai The Upstairs, si Jimmy. Terus terakhir baru Efek Rumah Kaca. Itu tahun berapa ya? Tahun 2 tahun lalu kayaknya, 2018 atau ya itulah, 2018 atau 17 lah, saya agak lupa. Terakhir itu tiketnya waktu itu tuh 100.000. Iya, 100.000. Jadi tiket 100.000, kita nonton eksklusif. Iya, eksklusif. Jadi kan di RRI Semarang itu kan panggungnya kayak panggung pertunjukan ruangan indoor. Jadi panggung, terus depan ada tempat duduk kayak gini, kayak tribun, terus atasnya ada tribun 1. Dah gitu, cuma gitu. Terus aku kebetulan dapat tiket yang ini, yang di atas. Jadi nontonnya di tribun atas. Itu terakhir kali nonton Efek Rumah Kaca di Semarang. Puas sih nonton mereka, karena bisa disebut kalau di Semarang RK nggak terlalu sering ya. Bisa dikatakan sangat jarang. Habis itu ada konser satu lagi. Itu konsernya tiba-tiba konser, suddenly konser. Itu di Sri Ratu. Aku tahu info itu sorenya pas mereka di Instagram kayaknya ada pemberitahuan. Ada temen posting habis nonton RK di Sri Ratu Pemuda. Aku lihat fotonya, mereka ngundang ibu-ibu aktivis Kendeng. Jadi mereka kayak ini ya, sekaligus konser tapi juga sekaligus ya menyuarakan lah ya, kan kita tahu di sana di Pati, di Rembang itu lagi ada konflik pabrik semen. Nah, ibu-ibu yang menolak pembangunan semen itu diundang ke panggungnya RK terus buat nyanyi. Aku lihat di itunya sih, di postingan temen. Itu RK di Semarang. Suaranya nggak usah keras-keras, nggak apa-apa ya. Udah jam 12 malam di sini. Nggak enak sama tetangga soalnya. Ini aja juga agak gelap kan. Istri udah tidur juga. Nah, RK ini ya album terbarunya RK. Bukan album sih sebenarnya, ini EP ya. Albumnya selepas Kholil ini ya,
benar-benar aktif, karena kemarin kan waktu dia di Amerika kan sebentar-sebentar cuti panjang gitu. Terus kalau pas Holil di Indonesia baru dia konser gitu. Aku kenal efek rumah kaca sebenarnya malah terlambat ya. Artinya SMA, aku pertama kali kenal ERK itu SMA. Jadi di ERK itu main di Kalimantan kalau nggak salah, itu apa ya? Rock and Celebes atau apa mungkin ya, atau apalah. Mungkin itu disiarin di TV jam 10 malam, 10 atau jam 11 malam. Nah, mereka tuh nyanyiin lagu kenakalan remaja di era informatika. Jadi kalau aku SMA berarti itu ya sekitar tahun berapa ya? 2004 atau ya? 2005 kayaknya. 2004 atau 2005. Mereka membawakan lagu itu. Kenakalan remaja di era informatika. Itu sebenarnya pas banget. Karena tahun-tahun segitu itu awal-awal 2004 atau 2005 atau 2006 lah itulah. Pokoknya aku waktu SMA itu. Itu lagu itu apa namanya, kontekstual banget. Jadi waktu di Jakarta mungkin internet sudah ini ya, udah biasa banget ya, tapi bagiku yang dari kota kecil Purbalingga nggak seberuntung itu. Jadi wacana apa internet dan sebagainya itu agak tertinggal. Misalnya waktu Saikoji bikin lagu online misalnya, itu lagu itu kontekstual kalau didengerin di kota di Jakarta ya, di kota-kota lah yang apa namanya, internetnya udah beres lah. Di kotaku Purbalingga itu kan, oh sorry ya, bukannya gimana-gimana, memang nggak seperti yang lain, nggak seperti kota lain, termasuk kota kecil kan itu. Jadi internet belum ada. Kalaupun ada ya di warnet, ke warnet. Kalau pengen internet ya ke warnet itu. Nah, itu tuh kenakalan remaja informatika. Aku pertama kali denger itu lagunya RK itu. Nah, baru habis itu aku kuliah di Semarang, baru mulai ngikutin lagu-lagunya. Nah, si ERK ini bagiku unik ya. Uniknya mereka tuh kayak nggak pernah ada gosip gitu. Kalau jarang di TV, ya indie juga sih, jadi kan wajar kalau jarang di TV. Nggak pernah neko-neko gitu ERK itu. Kalau bagi aku tuh si Holil, terus si Adrian Yunan dulu, terus si siapa itu drummernya itu, Ahmad Akbar atau siapa namanya, Akbar ya, Akbar, drummernya Akbar itu, ya itu kan termasuk musisi yang ya kabarnya nggak buruk-buruk lah. Artinya mereka kalau diberitakan di media juga bukan hal-hal yang buruk gitu. Nah, langsung aja nih, udah 13 menit aku belum masuk album. Ini belum lama ini aku beli ini, salah satu EP-nya mereka. Judulnya Jalan 63. Ini aku agak lumayan susah ini dapat album ini. Jadi waktu pertama kali muncul album ini, itu yang buka pre-order penjualan itu ini kios ojo keos, aduh tumpah, kios ojo keos, markasnya ini ya, markasnya RK ya. Nah, aku tuh pesen WA pesen album ini, responnya lama. Aku heran itu sama, ya mungkin sibuk mungkin ya, aku memahaminya dia sibuk gitu. Aku pesan tuh lama dijawabnya, itu dijawab berapa jam kemudian baru dijawabnya aja nggak langsung cepet, tapi
Silahkan isi kolom pemesanan berikut ini. Aku pesen tes ini kaset dan kaos. Lama nggak dijawab, sampai 6 jam kayaknya itu. Ini masih ada di HP ku, itu masih ada itu buktinya. 6 jam itu baru dibalas. Balasnya kirain oke, kami silakan kirim ke rekening ini, nanti kami kirim setelah transfer. Kirain gitu. Ternyata balasannya kaosnya warna hitam atau warna putih. Nah, aku kan masih waktu itu pesan kaos RK yang ini, yang ada warna kuning potong-potong sama belakang itu. Lah padahal aku udah kirim ini, udah kirim gambar pesan yang ini gitu. Masih ditanya juga. Terus tak jawab lagi lah. Ini kaos yang ini. Balasnya lama, nyampe setengah hari lagi, itu 3 hari berturut-turut cuma balas gitu. Gambarnya aku boring sendiri kan. Ini kok susah banget sih, mau pesen aja, mau repot. Akhirnya udah, aku kan punya adik di Jakarta, telepon aja adikku, Ian namanya, Ian, beliin kaset ini Efek Rumah Kaca di kios Ojo Keos. Nah, waktu adikku datang ke kios Ojo Keos, sama ada hambatannya juga. Jadi begitu adikku itu sampai di kios Ojo Keos, ternyata tutup. Dia lupa, nggak tanya, nggak cek buka jam berapa atau tutupnya jam berapa gitu. Dia lupa, nggak cek itu. Akhirnya udah pulang. Si Ian itu terus telepon aku lagi, Mas, ini kiosnya tutup. Minggu depan aku ke situ lagi. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Aku tuh sebenarnya kalau mau sabar dikit mungkin bisa pesan ke reseller yang lain, toko-toko kaset yang lain. Cuma pas itu aku mikirnya gini, aku bukan ngumpulin, aku beli kaset rilisan ini baru belum lama, jadi baru setengah tahun kayaknya. Jadi dulu waktu SMA aku hobi ngoleksi kaset waktu SMA. Nah, tapi pemutarnya itu rusak, mutarnya rusak. Akhirnya aku nggak beli kaset lagi. Dan koleksiku yang di rumah itu buat mainan adik, buat ditaruh sini, akhirnya berantakan tak kemana. Nah, tahun lalu waktu aku pulang ke rumah, aku bersih-bersih kamar, terus kulihat, rakerdus. Wah, ini koleksi kasetku, gimana ini? Mau dibuang sayang? Nggak dibuang, ini sudah zamannya digital, ngapain itu? Aku sempat bingung, ini mau tak bawa atau mau tak bawa ke Semarang atau mau tak biarin aja gitu. Tak pikir-pikir lama gitu. Udah, tak ambil yang masih bener. Artinya kan ada yang udah buat mainan adikku yang kecil itu, yang nomor 2 itu mungkin ya, atau buat mainan siapa lah, intinya itu jadi berantakan, terus banyak covernya yang hilang. Akhirnya tak ambilin kaset yang masih ada covernya, masih ada isinya, masih ada mika pembungkusnya. Itu, nah salah satu ini yang tak taruh ke belakang ini. Jadi memang tak taruh, itu aja aku nggak langsung beli tape. Aku tak taruh dulu, nyari momentum yang pas lah ibarat. Maksudnya ini nanti kalau aku beli tape, otomatis kan aku harus memperbarui juga kan, mau nggak mau kalau udah beli tape tetap kepengen beli kaset. Akhirnya bulan apa ya, Januari kayaknya aku beli kompo, baru 2 bulan rusak. Pemutarnya rusak, pitanya karetnya dalam patah. Tak bawa ke tukang servis, udah diservis rusak lagi. Akhirnya ini baru beli yang baru berapa bulan itu. Ini baru sebulan. Ya itu. Nah, tapi kalau kaset ini 2 bulan lalu waktu aku masih punya kompo, aku beli ini. Kaset Jalan 63 ini.
Eh, kaset ini, aku kira ini ya, menariknya adalah menjadi penanda ERK itu aktif, sepenuhnya aktif gitu ya. Apalagi dulu kan kalau orang-orang yang suka albumnya ERK itu kan nggak tahu mereka nyebutnya apa gitu ya. Tahun ini kan mereka resmi menyebut fansnya penerka gitu. Nah, ini albumnya ini. Aku beli yang kaset karena ya sebenarnya pengen beli CD-nya juga, cuman tape kayak mungkin aku lebih cocok tape ya, kaset tape ini, karena kalau CD ya bisa di download di YouTube, cari ya download satu-satu atau gimana. Tapi kalau ini kan fisiknya beda ya, maksudnya suaranya tuh selalu beda. Kaset ini bukan lebih bagus tapi lebih aneh gitu. Kadang-kadang ada yang suaranya tenggelam, kadang-kadang ada yang terlalu pelan. Tapi ya kerepotan itu kadang memberi kenikmatan. Dan mengoleksi kaset itu adalah cara mencari kenikmatan dalam kerepotan. Tuh. Kalau aku sih mikirnya gitu. Karena kalau pengen apa namanya? Kepengen ringkas, ya mending beli CD aja. Kalau nggak beli CD ya itu download aja di YouTube. Udah gampang sekarang kan. Atau kalau pengen yang legal, ya udah download ini aja, Spotify, Joox. Kan udah cukup. Langganan 50.000, dah selesai. Nah, ini albumnya. Gambarnya tuh apa ya? Nggak banget ya menurut tuh ya gambarnya ya. Ini kayak orang main ini tenis meja, ini ada tangan gini, tenis meja. Dan dalamnya juga seperti halnya kaset musisi indie lain, kaset-kaset apa namanya, band-band indie yang ngerilis EP ataupun band-band inilah skena-skena indie itu ya kayak gini. Ini kasetnya pendek banget, isinya 4 lagu. Tadi aku sudah sebutin ya, Tiba-tiba Batu, Normal yang Baru, Jalan 63, sama Palung Mariana. Dalamnya ini nggak ada teksnya, sama kayak yang kemarin aku ceritakan, sama kayak albumnya Jimmy Jazz, sama ini Iksan Scooter. Ini ada stikernya. Jadi ini stikernya kalau ini tuh bisa apa namanya itu, dikletek ini tuh, dikletek. Mungkin dipasang di laptop atau di kulkas tuh. Intinya gini bentuknya. Jalan 63 tulisannya 63. 63. Ada 2 sebenarnya. Satunya tulisannya Jalan 63. Ini ada 2. Cuman yang Jalan 63 satu udah tak pasang di ini. Di meja, tak tempelin di meja. Itu pertama, kedua. Terus covernya cuma seperti ini. Udah. Jadi kayak yang depan ini tenis meja, yang dalam itu kayak ada piano gitu, piano. Terus ini kayak Akbar mungkin ya, ini paling tinggi Akbar, mungkin siluetnya Akbar lagi olahraga ginian mungkin. Nih terus nih Jalan 63 tulisannya di sini di belakang. Terus satu lagi ini isinya. Udah malam ya, jadi nggak berani ngomong keras-keras. Terus ini kertas gini, Jalan 63 Semua Merdeka. Terus ini ucapan terima kasih. Album ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 internasional. Ada 4.0-nya juga. Terus ini pokoknya ini intinya kayak gini. Yang ini nah, ini meskipun nggak ada liriknya, ada keterangan ini. Komposisi dan lirik Tiba-tiba Batu ini Khalil Mahmud,
terus produsernya, efek rumah kaca, drumnya. Jadi ada keterangan gitu, pianonya siapa, vokal latarnya siapa, terus normal yang baru, lirik siapa. Liriknya Khalil Mahmud semua, biasa. Jadi kalau teman-teman mau ngecek ini, mau lihat, aduh ini lampunya belakang. Kalau kepengen ngecek proses kreatif lagu-lagu ini, bisa nonton di ini, di YouTube-nya Soleh Solihun. Itu di situ diceritakan bagaimana si Khalil bikin lagu yang apa namanya, katanya on the spot itu, sebelum masuk rekaman terus bikin gitu loh. Tuh, terus, nah, ya aku nggak tahu ini nanti kena warning ini nggak ya di YouTube. Tapi aku pengen coba, yuk ngajak kita buka, ngobrolin satu-satu lagu-lagunya ini, lagu-lagunya RK yang di album ini. Nah, sebab lagunya itu udah diposting di YouTube semua, teman-teman bisa lihat di YouTube semua, nanti lagunya ada di situ semua, bisa dilihat. Jadi aku nggak nyetel lewat ini karena juga nanti susah ya kalau ini apa, takut kena monetes guys, monetes apa itu namanya, jadi kayak warning dari YouTube gitu. Soalnya aku pernah bikin konten obrolan gitu, terus aku nggak sengaja sih, aku sengaja ngasih dalamnya itu ilustrasi. Waktu itu ngobrolin ini, Dewa 19, aku sama Deska itu bikin ya obrolan tentang Dewa 19, dan aku nyisipin itu bagian part lagu Kangen, dan tiba-tiba aku dapat pemberitahuan itu bahwa Anda ini nanti iklannya di sini gitu. Iklannya nanti kena ke pihak apa ya, Aquarius ya, yang nerbitin albumnya Dewa itu, yang album pertama itu. Tapi ini nggak tahu ini nanti kena atau enggak. Kita masuk lagu pertama. Ini aku nggak pakai ini ya, aku pakai file aja. Lagu pertama itu judulnya Tiba-Tiba Batu. Lagu ini pembukaannya itu justru mengingatkanku sama ini, lagunya RK yang lama, yang awal itu, album Kamar Gelap itu. Jadi suara melodinya, terus ini ya kayak, jadi kayak gini, kayak kita denger mereka live konser, bukan live main live. Jadi suaranya lebih natural gitu kalau ku dengerin filenya. Terus gitarnya juga itu nggak banyak ya suaranya tadi, melodinya lebih ini ya, lebih suara tunggal gitarnya itu lebih jelas, lebih kelihatan, nggak rame gitu, jernih gitu. Ini saya jadi keingatan Jalang. Jadi kalau kita dengerin lagu RK yang Jalang itu kan, nah itu taste-nya itu, melodinya, taste-nya itu mirip itu. Jadi minimalis, tapi nggak sampai bikin suaranya kosong. Bukan suaranya kosong, tapi nggak bikin lagunya kayak kosong gitu. Ngedrumnya pun nggak ini ya, nggak terlalu rumit, ketukannya pun des deng ya apa ya, des. Jadi lebih terasa format bertiganya, kayak kan beda kalau
Kalau kita dengerin album RK yang kemarin, Synesthesia itu kan kayak meskipun pertama lagunya panjang-panjang, terus kedua banyak itu loh unsur musiknya, isiannya itu dalam gitu loh. Tumpuk-tumpuk gitu. Kalau ini di lagu pertama enggak itu. Di lagu Tiba-Tiba Batu enggak itu. Suaranya enggak terlalu banyak. Dan yang menarik ini kalau aku lihat ini ya liriknya di Google ya. Karena di sini enggak ada liriknya. Kenapa ya musisi indie itu pada nggak mau ini nampilin lirik di cover ini? Kenapa gitu? Tinggal dikasih aja kan sebenarnya nggak masalah ya. Tinggal dikasih aja sih. Ini juga, aduh, tipis banget nih. Cuma ini tuh nggak panjang-panjang. Mungkin biar membedakan kayak mayor label ya. Kalau mayor label kan panjang itu kayak covernya Dewa, covernya Sheila on 7 itu panjang-panjang. Ini enggak, ini pendek-pendek. Nah, yang ini yang menarik itu sebenarnya liriknya, lirik lagu ini Tiba-Tiba Batu ini. Jadi wajahnya terlihat sama, belum ada plastik di muka, di kepalanya sumpah serapah semua gitu loh. Ini mungkin wajahnya terlihat sama itu mungkin ini ya. Kelihatannya wajahnya lugu, kelihatannya belum ada plastik di muka, mungkin ya masih lugu, masih alami, cuman di kepalanya itu sumpah serapah semua. Jadi kalau kita lihat netizen di Instagram misalnya itu ada komentar apa di kanal berita, terus bawahnya komentarnya itu dasar anjing bangsat ini. Waktu diklik itu ternyata anak SMA, kadang-kadang anak SMA, anak SMP. Saya kadang-kadang heran juga itu, bisa itu loh. Mereka galak tapi begitu dilihat di ini misalnya di Instagram di apa berandanya mereka itu ya masih SMA, SMP gitu. Dan kadang-kadang malah nggak ada isinya. Tiba-tiba batu itu. Paragraf kedua itu orang-orang di sekitarku tiba-tiba menjadi batu. Awalnya cuma belagu, nantinya bisa bikin malu. Iya gitu. Jadi kayak ini ya. Kayak lagu ini kayak ingin membicarakan konteks sekarang yang ini. Yang kalau di internet itu di medsos itu gampang banget marah-marah gitu loh. Aku juga heran kadang-kadang gitu. Kenapa orang kalau udah pegang medsos itu cenderung ke bawah emosi gitu loh. Nggak semua sih, tapi cenderung. Aku melihat misalnya kenal orang itu di dunia nyata itu orangnya kalem. Tapi begitu bikin status di medsos, kritik sana, kritik sini gitu. Jadi ini lagu ini kayak pengen ngomongin itu. Batu bisa ini ada paragraf yang lumayan ini. Batu bisa jadi fondasi, bahaya bila dulu muti, kebencian di sana sini, apalagi di organisasi. Kayak Najwa yang ngomongnya ya. Batu bisa jadi fondasi, bahaya bila dilumuti, kebencian di sana sini, apalagi di organisasi. Najwa banget. Ini dia dalam satu bait ini dia ngeritik. Sebenarnya batu itu bagus ya, artinya batu itu bisa jadi fondasi. Bayangin lah, bangun gedung itu kan pasti batunya fondasi. Buat fondasi itu batu, bagus. Nah, batu itu bahaya kalau dilumuti misalnya itu. Jadi nggak bikin licin dan kualitas batunya juga lama-lama nanti melapuk kan ya gitu. Nah, tapi menjadi persoalan ketika batu itu bukan menjadi pendirian tapi menjadi ngeyel, itu ngotot gitu loh. Tahu salah tapi ngotot misalnya gitu. Terus kebencian di sana sini apalagi di organisasi. Tahu kan maksudnya ke siapa? Organisasi yang suka mengorganisir kebencian, tahu kan? Oke, lagu ini lumayan lumayan membuka album ini supaya kita
menengok ke album era Kamar Gelap. Oke. Di lagu kedua ini ada Normal yang Baru. Oke, kita coba denger Normal yang Baru. Ada suara ini nih. Jadi masuk lagu ada suara itu suaranya siapa ya? Bentar, saya penasaran ya. Back ke song lagu Normal yang Baru. Irma Hindayani sama Natasha Abigail itu apa suara latar ini masuk lagunya, masuk latar ini. Oke, lanjut. Nah, kalau di lagu ini ada bagian distorsinya, meskipun gak terlalu kenceng, ada bagian petikan ininya, ritmenya, gitu. Terus A itu latarnya itu sedari awal lagu sampai pertengahan tetap terus, oke. Refnya itu menurutku satir banget ya. Jadi muatan satirnya ini di bagian apa namanya, refnya. Refnya itu kita amat sibuk, teramat sibuk, biarkanlah jadi normal yang baru. Nah, nih, jadi kita amat sibuk, teramat sibuk, biar saja jadi normal yang baru. Nah, ini kayak gini loh, maksudnya lagu ini tuh kayak kita tuh menghadapi satu nilai baru yang tadinya di masa lalu itu dianggap nggak bener, bukan nggak bener, nggak pas, tapi zaman ini yang dulu kita anggap pas itu sudah dianggap menjadi hal yang biasa saja dan menjadi sesuatu normal yang baru, gitu loh. Jadi liriknya maka ini, kita amat sibuk, teramat sibuk, biar saja jadi normal yang baru. Nah, ini cuma diulang-ulang, normal baru. Itu. Karena kita diamkan menjadi normal yang baru, menjadi nilai yang baru, menjadi pegangan baru, menjadi haluan baru. Jadi itu ada dua sisi juga sih ini. Misalnya, dulu tuh misalnya ada yang bilang gini misalnya, etika orang ngobrol itu ya harus ini, tatapan mata. Jadi duduk berdua misalnya ngopi, ngobrol berdua, ya ngobrol, interaksi mata, terus interaksi pembicaraan. Ini saya nggak keras-keras, nggak apa-apa ya, udah 1:30 malam. Kalau keras-keras tetangga nggak enak. Jadi dulu komunikasinya kan kayak gitu, jadi ngobrol, kita tatapan mata gitu, interaksi. Kalau sekarang nyaris susah kita menjumpai pola interaksi yang seperti itu. Ya bukan nggak ada sih, misalnya masih banyak sih orang yang kalau ketemu misalnya ngopi di kafe, HP taruh misalnya, udah ngobrol. Itu ada sih orang yang seperti itu. Cuman sekarang kebanyakan ya karena kehidupan kita itu sekarang sangat ditentukan oleh media sosial, jadi mau nggak mau sebentar-bentar ya pegang HP. Misalnya bentar-bentar, misalnya ngobrol gini, ngobrol lagi asik, tiba-tiba ini getar. Ada sih orang-orang yang menunggu supaya pembicaraan itu jeda baru bulat, tapi banyak juga lagi ngomong oh ya, terus banyak itu. Jadi ngobrol yang dulu diharapkan itu interaktif, mata ketemu kontak mata, ngobrol dengan leluasa, itu dulu dianggap etikanya kayak gitu. Tapi sekarang lama-lama juga mungkin nggak kayak gitu juga gitu. Itu bisa ditangkap kayak gitu. Aku menangkapnya bisa kayak gitu sih. Jadi
Ya ini jadi normal yang baru, itu udah normal sekarang. Ngobrol, tiba-tiba lagi ngobrol lihat HP itu, meskipun dulu menjengkelkan, lama-lama orang ini beradaptasi dengan hal semacam itu, meskipun nggak sedikit pula yang masih nggak terima, misalnya, oh ya ngobrol aja, HP taruh gitu. Terus ini ada bait yang menurutku keren banget nih. Kebohongan yang kita diamkan bakal jadi pegangan, karena kita biarkan menjadi normal yang baru. Jadi ini sebenarnya kritik keras misalnya kalau buat siapapun yang misalnya melihat sesuatu yang ini tidak beres, tapi kita diamin misalnya. Misalnya pemerintah kok nggak beres ngeluarin kebijakan ini, terus kita diam, ya udahlah. Ini kita sama aja lagi membiarkan satu nilai, satu pegangan baru yang akan menjadi normal yang baru, yang bisa saja sesuatu yang normal itu adalah sesuatu yang bertabrakan atau berseberangan dengan sesuatu yang dulu kita pahami. Dulu dianggap jelek, karena ini kita biarkan, kita cuek, jadi normal yang baru deh. Udah nggak masalah mau ini apa namanya, mau kejadian hal buruk terjadi, kayak oh udahlah terserah lah. Akhirnya jadi normal yang baru. Akhirnya kebohongan sesuatu yang nggak beres itu dianggap sesuatu yang biasa, padahal itu nggak beres itu misalnya. Ini sejak bait pertama, kabar miring yang kita biarkan lurus dengan sendirinya, kebenaran yang diamini benar dengan sendirinya, karena kita biarkan jadi normal yang baru. Nah, jadi sama prosesnya. Kebaikan, misalnya kita mengatakan korupsi itu buruk, kayak korupsi itu jahat. Kita bilang aja korupsi itu jahat, biarkan aja. Ya nanti korupsi itu menjadi jahat memang. Itu jadi normal yang baru. Oh, korupsi itu jahat. Nah, sebaliknya kalau yang dibiarkan kebohongan itu biasa aja. Lama-lama kebohongan itu ya, kalau kita biarkan, ya menjadi sesuatu yang biasa saja, kita terbiasa berbohong gitu. Wah, malah saya seperti ini ya, seperti tukang khotbah. Intinya itu lagu efek Rumah Kaca yang normal yang baru ini. Intinya itu sih. Jadi dia si Kholil ini katanya kayaknya pengen nunjukin bahwa kalau lo diem, kalau kamu nggak ngapa-ngapain, maka sesuatu akan terjadi, dan itu akan menjadi sesuatu yang harus kamu ikuti karena itu sudah menjadi normal. Tuh. Lagu selanjutnya itu apa? Jalan 63. Nah, ini lagu yang pertama aku dengerin tuh nggak paham konteksnya di mana gitu. Tapi kita dengerin dulu sebentar ya. Jalan 63. Oke. Ini pembukaannya, ini menarik. Siapa ingin ikut serta, Jalan 63. Pembukaan musiknya masih sama, ya mungkin memang album ini ingin dibentuk dengan ini ya, dengan cita rasa yang sama, artinya cita rasanya minim distorsi, peralatannya juga minim, soundnya minim, jadi kalau dimainkan ya bertiga bisa gitu, tanpa bantuan yang lain misalnya. Ini di bait awal itu, siapa ingin ikut serta Jalan 63, kita naik kereta saja, ekspres atau biasa saja. Ini yang lirik yang menurutku lucu. Jangan berdiri di pintu, nanti bisa ganggu laju. Sangat sederhana menurutku. Ini kayak misalnya kamu jangan merokok sambil berkendara, nanti abunya bisa kena mata orang lainnya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi hal sesuatu yang umum, biasa, teguran umum, tapi masuk ke lagu gitu. Jangan berdiri di pintu, nanti bisa ganggu laju. Banyak yang terburu-buru ingin sampai tempat waktu.
lanjut lagunya itu. Oke, saya lanjutkan. Ini semula waktu aku belum nonton ini interviewnya Soleh Solihun sama Efek Rumah Kaca yang bertiga, itu aku kira ini lagu itu apa ya misalnya. Jadi ada Amerika Utara, Australia, Asia, Afrika, Latin dan Karibia gitu. Apa ini tentang orang-orang yang berkumpul itu waktu awal. Terus aku download liriknya baru ngeh. Tapi masih juga belum ngeh juga. Karena ada kata ini. Apa namanya? Jalan 63 sama Merdeka. Aku masih bingung. Aku sempat cari di Google Jalan 63 itu kayak apa gitu. Jalan 63 itu di mana? Itu nggak mudah juga. Sampai akhirnya si Khalil cerita Jalan 63 itu di sana di Amerika, tempat dia rekaman gitu, mungkin deket tempat dia rekaman. Terus dia ingin menceritakan kondisi di sana, di mana ada orang Karibia, ada orang Afrika semua. Nah, yang menarik ini di album, mungkin juga di lirik-liriknya Khalil yang lama di album pertama, kedua dan ketiga dan keempat ini, dia itu selalu memunculkan sindiran ya. Dia bisa dikatakan satir lah. Kalau lihat aku menganggapnya satir ya, misalnya ini tadi ini tak lanjutin bentar ya. Afrika, nah, macam gaya busana dan gaya bicara tidak direkayasa jadi diri mereka. Eropa, Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara, Latin dan Karibia. Jadi meskipun dia sebenarnya lagi ngomong bahwa orang-orang yang kumpul di Jalan 63 itu dari ini gitu ya. Cuman kalau kita pahami liriknya lagi itu macam gaya busana dan gaya bicara tidak direkayasa jadi diri mereka. Ayo, ingat gak orang Indonesia yang kalau ngomong itu kayak Inggris-Inggrisan itu siapa? Orang yang ngomongnya kepengen sok ke Korea-Koreaan siapa? Ke Eropa-Eropaan siapa? Ini sebenarnya di dalam lirik yang kelihatannya sederhana itu ada satir di situ. Jadi nggak usah direkayasa lah, maksudnya. Kalau kamu orang Jawa ya nggak apa-apa, gaya Inggrismu kemudian Inggris yang medok atau gimana, agak rada cita rasa ngapaknya itu nggak masalah. Itu kan karaktermu asli itu loh. Masa kita belajar bahasa Inggris misalnya suruh sama kayak English native, ya nggak mungkin lah, nggak sama native sama pasif kayak orang-orang di sini kan juga nggak mungkin lah kalau sama persis itu. Tuh, terus Jalan 63 semua merdeka, boleh berbeda, ekspresikan saja. Lagi-lagi meskipun si Khalil ini cerita tentang satu kondisi jalan 63 di sana, satirnya muncul lagi. Jalan 63 semua merdeka, boleh berbeda, ekspresikan saja. Ini sebenarnya kritik keras buat pemerintah Indonesia sebenarnya, kalau kita mau memahami bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia itu masih gak beres. Kita tahu si Khalil pernah bikin lagu di udara tentang Munir yang dibunuh misalnya, seperti itu. Kemudian dia banyak bercerita tentang konsep yang di pasar bisa diciptakan. Misalnya dia bicara tentang bagaimana kita menciptakan satu lingkungan yang cocok untuk kita sendiri, itu nggak perlu nunggu orang lain, tapi bagaimana kita bikin sendiri gitu. Terus jadi liriknya Jalan 63 semua merdeka, tidak direkayasa jadi diri mereka.
Jalan 63, semua merdeka, boleh berbeda, ekspresikan saja. Ini yang mahal sebenarnya di negara kita sekarang. Kayaknya apa-apa itu beda sedikit jadi persoalan misalnya. Beda ini dikit persoalan misalnya. Yang feminis kayaknya nggak pernah bisa akur sama kalanganmu ini hijabers misalnya, karena apa, kadang-kadang ada nilai yang ditabrakkan gitu, nggak bisa saling menghargai lah satu sama lain, mengekspresikan masing-masing. Misalnya urusan hijab saja misalnya, itu kan repot sekali. Ada orang yang merasa hijab itu wajib bagi semua orang, kemudian ada orang nggak berhijab dianggap ini itu tuh. Akhirnya yang nggak berhijab tersinggung, merespon malah disangka itu menentang agama. Itu kadang-kadang hal seperti itu yang riskan di sekarang ini. Makanya ini lirik ini sebenarnya Jalan 63, boleh berbeda, ekspresikan saja. Nah, yang menarik itu ada kata ini. Dengerin. Tak ada bigotnya, tak ada demagognya. Kamu tahu bigot? Kalau aku tuh teman-teman misalnya bercanda itu, oh bigot. Jadi apa namanya, orang yang nggak mau berpikir mungkin ya, itu konotasinya bigot itu bigot. Angger-anggeran, kok angger-anggeran misalnya, nggak punya otak, itu bigot misalnya. Jadi sesuatu yang apa ya, coba aku cek dulu ya, kalau di dalam KBBI itu aslinya apa misalnya. Bentar. Bigot. Nah, ini barangkali udah masuk KBBI, siapa tahu ya. Nggak ada. Tapi yang satunya misalnya, tak ada bigot, tak ada demagog. Nah, demagog ini, itu orang yang suka ini. Orang yang suka menghasut. Menghasut. Terus ya pengen mencari kekuasaan dengan cara memprovokasi, menghasut orang, orang-orang yang ya dia mencoba menggerakkan massa gitulah ya, buat memprovokasi, tujuannya kekuasaan sih. Nah, lagu ini enaknya itu penutupnya itu ada kayak jadi jadi ini kan tensi lagunya kan, jadi ini ya, pertama masuk suara dulu, deng, siapa ingin serta, langsung deng 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 deng, terus naik jalan 63 naik. Nah, penutupnya itu langsung jazz. Saking turun slownya itu, tegangannya saking slownya itu, di bagian akhir sampai ditambahi kayak suaranya si Khalil gitu. Jadi gini. Nah, ini dengerin ya. Nih, dengerin ini. Nah, jadi gitu, terakhirnya gitu. Jadi setelah naik meninggi nadanya, terus turun. Itu lagu ke-3. Nah, ini lagu terakhir di album ini, album Jalan 63. Ini lagu terakhir, judulnya Palung Mariana.
aku kira lagu Palung Mariana ini lebih aku sebut sebagai satu puisi yang dinyanyikan gitu. Jadi aku kayak ingat lagu Efek Rumah Kaca yang misalnya Melankolia misalnya, itu kan liriknya sangat bisa disebut puisi malah sebenarnya. Ketika itu nggak dinyanyikan secara utuh, nggak dinyanyikan misalnya hanya sebagai teks saja, itu malah bisa sebagai puisi. Misalnya Melankolia, terus Hujan di Bulan Desember misalnya, itu kan selalu saja yang bernyanyi dan berelegi di tengah jadi imajinya tuh terbentuk gitu loh, selalu ada yang bernyanyi di tengah hujan itu. Nah di sini ini seperti puisi, formatnya kalau aku lihat itu puisi banget. Misalnya ini di lagu Palung Mariana ini, bait pertamanya kalau dilihat di ini, di lirik di Google misalnya, ada luka-luka tak terjangkau sesat, ku menyelam membawanya sesat. Coba dengar lagi. Nah, jadi petikan awal itu suara Kholil khas banget ya, langsung terdengar. Ada luka. Nah, begitu part ini selesai, itu langsung turun. Ini mengingatkanku kayak nada-nada yang biasa dibikin sama ini, Adrian Yunan. Jadi, ada terus san di Palu. Mari, ini identik banget itu suara Adrian Yunan, itu kerasa banget. Ya, coba dengar sebentar ya. Kalau di sini aku lihat ini vokalnya ini, vokalnya Kholil, cuman cita rasa suaranya, cita rasa lagunya itu pada bagian itu bener-bener kayak Adrian Yunan. Nah, ini masuk lagi. Ada peri tak terengkuh ambunan. Nah, jadi komposisinya itu benar-benar mengingatkan kayak waktu si Adrian Yunan masih nyanyi, masih di formasi RK itu. Jadi perpaduan suara Kholil yang enak di nada-nada meninggi pas sama komposisi suara Adrian Yunan yang rendah tapi sendu gitu. Nih. Tipis udara di angkasa gelap dan dingin. Ini kayak cewek juga. Aku nggak tahu ini, tapi suaranya mungkin cewek ya, atau mungkin Kholil, tapi agak ini karena suaranya halus banget turunnya, halus banget itu. Kalau di sini sih vokal latarnya ini Irma Hidayana sama Natasha Abigail. Jadi karakter suaranya kalau itu bukan Kholil misalnya, itu karakter nadanya itu benar-benar kayak waktu masih ada Adrian Yunan. Di lagu ini unsur pianonya itu bener-bener nggak pengen tampil sebagai nada yang menonjol, tapi ini bener-bener bersisian dengan si akustik terakhiran, si gitarnya itu. Dan seperti biasa pukulan gebukan si Akbar itu
Beda sama kayak waktu kita live misalnya kita dengar sebelah mata misalnya, itu kalau live itu bagaimana Akbar mukulnya itu kan hentak-hentak. Kalau di ini enggak, cuman di bagian terakhir ini dia memukul simbalnya itu dengan cara yang sangat melodius. Oh, udah selesai. Jadi penutup yang manis. Jadi ketika nada atas terus naik. Itu sih menurutku. Jadi album RK ini mengembalikan imajinasi kita sebagai pendengar ke album pertama. Ini sangat berbeda dengan album Synesthesia. Kalau Synesthesia kan panjang nadanya menggak-menggok ya. Jadi setelah ada yang cepat terus naik, ada tempo yang tiba-tiba berubah. Kalau ini benar-benar seperti RK awal tapi tanpa Adrian Yunan, tapi masih menggunakan nada-nada Adrian Yunan gitu. Jadi istimewa menurutku. Nggak susah-susah juga kalau nada-nadanya benar-benar sangat ramah di telinga. Tapi kalau aku boleh milih, misalnya, jujur Palung Mariana ini liriknya istimewa bagiku. Jadi kalau di Jalan 63 itu kan ringan, terus bahasanya sederhana, terus pola pengambilan disi-disinya juga ada yang jangan duduk di pintu nanti bisa gantung laju. Lah kalau di Palung Mariana ini seperti pengalaman yang mengerucut. Jadi kayak kalau Palung Mariana teman-teman tahu semua kan, palung di dasar laut yang dalam gitu, gelap, dalam, dan kalau di film-film ya ada monsternya biasanya gitu. Di sini kalaupun aku membacanya sebagai sebuah puisi, ini puisi yang padat sekali. Misalnya di bait awal ada luka-luka tak terjangkau sesat, ku menyelam membawanya sesat. Di Palung Mariana habis nafas, ada pedih perih tak terengkuh ampunan. Jadi kalau kalau aku membayangkan ini justru masih relate sama ini teks-teksnya Chairil Anwar misalnya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak sorangkan merayu, tidak juga kau misalnya. Intinya kemudian ada kata-kata gini, hingga hilang pedih perih. Nah, ini di bait keduanya RK ini juga ada kata di Palung Mariana habis nafas ada pedih perih. Jadi relate banget sama kalau ingin disebut puisi, ini ya puisi yang masih relate sama Chairil Anwar. Hingga hilang pedih perih. Di sini si Khalil bilangnya di Palung Mariana habis nafas ada pedih perih tak terengkuh ampunan. Jadi kayak situasi yang udah pedih perih dan harus kayak titik terendah gitu loh. Nah, si Khalil ini mengambil perumpamaan titik terendahnya itu ya itu Palung Mariana itu. Jadi di dasar lautan dalam, gelap dan dingin ya. Di ketinggian tak terteguk, tipis udara di angkasa, gelap dan dingin. Di ketinggian tak terteguk. Di Palung Mariana mungkin maksudnya di ketinggian tak terteguk, tipis udara di angkasa, gelap dan dingin. Jadi ini posisinya udah di dalam ini juga pedih perih, habis nafas ya. Di dalam Palung Mariana udah kehabisan nafas. Begitu dia naik ke atas sama kondisinya, udaranya tipis udara di angkasa dan gelap dan dingin. Maka bisa dibayangin posisi yang ingin kalau aku membaca ini sebagai teks puisi, jadi ketinggian tak tertekuk, tipis udara di angkasa, gelap dan dingin. Dan di bait terakhir, kosong hampa, ampunan berjatuhan ke tanah, sesal yang mengapung di lautan tipis. Jadi ya gimana ya, kayak udah kosong hampa gitu loh. Kosong hampa itu kayak apa ya? Ban mobil itu kosong dalamnya, tapi ada udaranya yang membuat. Tapi kalau kosong hampa kan berarti gak ada udara gitu loh. Ampunan berjatuhan ke tanah, sesal yang mengapung di lautan. Dia di ini
di lautan, konteksnya dia masih di lautan, di Palung Mariana. Dia keluar, si tokoh yang ini, sosok dalam lirik ini keluar, gelap dan dingin dan kosong hampa. Nah, ampunan ternyata berjatuhan ke lautan. Itu artinya ke tanah, ampunan berjatuhan ke tanah. Sesal yang mengapung di lautan. Artinya meskipun ini lirik ini secara awal itu gelap ya, ada luka-luka, ada sesat, habis nafas, ada pedih perih, tapi waktu memasuki lirik akhir ada sedikit optimisme itulah. Optimismenya ampunan berjatuhan ke tanah, sesal yang mengapung di lautan. Jadi maka aku membayangkan dalam lirik ini ada tokoh aku yang tadi di laut merasa hampa dan gelap dan dingin, kemudian dia tahu bahwa ampunan dari mungkin darinya yang di atas ya jatuh ke tanah dan sesal yang mengapung di lautan. Akhirnya dia ini tidak diceritakan langsung ke tanah mengambil ampunan itu, tapi terakhir si Khalil menutup dengan kata tipis. Ini tipis bisa kita maknai harapannya tipis, tapi bisa dilakukan gitu loh. Jadi sesal yang mengapung di lautan, ampunannya ada di tanah nih, jadi harus ke sana, harus ke tanah. Meskipun harapannya tipis, tapi yang namanya tipis itu kan masih bisa dilakukan. Dan aku kira album ini membuktikan si Khalil dan RK juga itu bisa mencapai yang tipis itu dan mendapatkan ampunan dalam tanda kutip. Karena kalau aku dengerin di pengakuannya di Soleh Solihun kan mereka bertengkar sampai ini ya, sampai apa namanya, si Khalil keluar meskipun nggak sampai diekspos media gitu. Sampai akhirnya mereka bersatu lagi dan sekarang kayaknya lebih solid ya. Bikin penerka juga, bikin official penerka gitu. Oke, ini kayaknya saya sudah harus mengakhiri omongan karena ternyata sudah 1 jam 10 menit. Saya ngomong sendirian kayak orang gila malam-malam. Tapi setidaknya mie dan nasinya sudah turun. Saya juga udah capek lidahnya ini ngomong terus. Tapi ini kaset ini bagus. Meskipun kalau kamu mendengarin kaset ini, kamu nggak boleh sambil layah-layah, nggak boleh sambil rebahan, karena begitu kamu rebahan, 5 menit pertama baru mau enak, itu udah harus bangun, harus muter side B. Nah, begitu side B masuk ke lagu Palung Mariana, udah mulai les, mau ke bawah ini, nyaman, cetrek lagi. Jadi aku saranin kalau pengen dengerin lagu ini sambil rebahan, beli CD-nya, biar bisa muter-muter terus. Tapi kalau kamu pengen denger kasetnya, ini bisa dibeli, harganya berapa sih, 50.000 kayaknya ya, 50.000. Dan aku berharap ke depan kaset-kaset itu covernya bisa semakin kreatif, jangan mau kalah sama Mayor. Ini sederhana sekali dan punggungnya putih, jelek menurut saya nih punggungnya ini, kayak punggung ini kayak apa, kok nggak manis gitu lah. Jadi kalau ditaruh di sini misalnya itu nggak manis. Kalau ditaruh misalnya ini, taruh, aduh, nggak manis sama sekali, nggak manis. Kan misalnya ini, aku ngambil inilah misalnya albumnya siapa ya ini misalnya yang agak keras misalnya. Ini Red Hot Chili Pepper, manis tuh, merah, hitam. Meskipun putih itu lebih ini ya, lebih gampang. Tapi ini coba lihat. Nah, The Police. Ini gampang dan menarik kalau ditata ini. Tuh. Itu udahlah. Pokoknya kalau pengen beli, cari. Ngomong belum mahal. Ini aku ada cerita nih sebagai penutup. Aku kan kemarin cari kaset RK yang awal. Itu ada seorang penjual online itu jualnya 1 juta, men. 1 juta album pertama itu. Aku kaget nih. Ini dijual, minat DM. Ya aku DM juga, tanyain. Aku pesan ini. Jawabannya langsung harganya 1 juta. 1 juta
satu kaset RK yang pertama. Yang ini apa? Yang seri apa? Jadi itu ada dua seri kan. Ada dua versi. Ada versi yang apa? Saya lupa itu. Itu harganya satu juta. Gila itu RK. Jadi siapa tahu ini ya. Ini lihat niat liciknya aja. Kamu beli ini 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ini bisa mahal. Ya kalau mau dijual sih.